Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dr. Dewi Cahyawati Abdullah, Notuture Channel. Hari ini saya mencoba mengeksplor lagi perempuan-perempuan hebat yang potensial yang ada di Lembah Kaili. Hari ini saya bersama Ibu Haja Nirmala Larengi, Sarjana Ekonomi. Beliau sudah berumur 69 tahun. Beliau juga masih walaupun purna tugas sebagai pegawai negeri, tapi beliau juga masih punya kiat-kiat usaha yang luar biasa. Dan memang dari zaman beliau bekerja memang aktivitasnya luar biasa. Beliau saat ini masih juga ada perusahaan. Kemudian masih menjadi Ketua Wanita Peduli Lingkungan Kabupaten Sigi, Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Sigi, kemudian pengurus WIA, pengurus Majelis Taklim, dan Dewan Penasihat Wanita Sholawat Indonesia Kabupaten Sigi. Di umur seperti ini masih aktif, tetapi saya tidak tidak langsung, tetapi saya persilahkan dulu Ibu Nirmala. Sapa teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, para membine yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk saya sebagai orang Sigi, lebih khusus kepada membine atau perempuan di Kabupaten Sigi. Ya, saya walaupun saya sudah membacakan biodata dari Ibu Nirmala, tapi saya flashback, saya mau ke belakang dulu. Setahu saya, Ibu Nirmala Larengi ini pernah menjadi lurah pertama di Bonesompe, Kabupaten Poso. Nah, ini saya kira satu prestasi buat perempuan, bahwa pernah menjadi lurah, bukan di kabupaten sendiri lagi, di Kabupaten Poso. Kemudian pastinya setelah menjadi lurah, pasti punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Saya kira saya memulai itu dulu. Bagaimana pada saat itu? Kemudian ada jabatan-jabatan lain juga. Pernah menjadi sekcam ya? Iya. Pernah menjadi sekcam di Tanambulava. Jadi dan sekcam di Kecamatan Biromaru. Iya. Nah, kita mulai dari Poso dulu. Iya. Baik Ibu Dr. Dewi. Iya. Yang saya banggakan dan saya sayangi. Kemudian adik dari saya sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah saya dapat bertemu dengan Ibu Dokter sehubungan dengan kegiatan ataupun kiat dari Ibu, artinya gagasan, seperti gagasan bagaimana menghimpun perempuan yang boleh dikatakan tentunya tangguh dulu, kemudian hebat. Ya, Oke, setuju. Iya, baik Ibu, betul dan benar sekali Ibu sampaikan tadi bahwa saya selaku pegawai negeri sipil pada waktu itu, basic saya pertama itu pertanian. Iya. Saya ke Poso mengikuti suami tercinta. Oh ya, oke. Kebetulan suami saya bertugas di salah satu bank pemerintah, Bank BNI cabang Poso, ya, yang namanya istri harus mengikuti. Kemudian saya di sana ya ditugaskan di Dinas Perkebunan Kabupaten Poso. Iya. Sebagai kepala seksi evaluasi dan pelaporan. Iya. Entah bagaimana ya. Karena mungkin kegiatan dan pertama-tama itu peduli saya terhadap masyarakat, lingkungan di situ. Saya itu membantu sepenuhnya bagaimana terutama perempuan. Iya. Saya himpun, kebetulan ada semacam hobi kumpul-kumpul masyarakat. Saya sampaikan hal-hal yang baik dan saya selip tentang keterampilan untuk perempuan. Seperti itu, sesuai basic. Iya. Entah bagaimana dilihat perkembangan, terus terang saja saya tidak mengucilkan ini Bonesompe, Kecamatan Poso Kota waktu itu, sebuah kelurahan yang sangat boleh dikata ekstrim. Iya. Boleh dikata ekstrim. Saya
berdomisili di situ, saya juga merasakan tentang itu. Nah, pada akhirnya pemerintah di sana itu mempercayakan saya ini sebagai seorang lurah. Pertama saya tolak, Bu. Iya, iya, iya. Saya tolak karena apa? Saya kan pegawai dititip di sana Iya. dari Dinas Perkebunan Provinsi, Iya. di mana status saya itu sebagai pegawai dipekerjakan. Iya. Dipekerjakan itu segala sesuatunya itu dari pusat. Iya. Iya. Dari Departemen Pertanian. Nah, ketika saya dipercayakan, saya bilang dari Pemda jangan nanti saya rugi di belakang hari. Iya. Saya minta kepada Pemda Poso bagaimana baiknya, tentunya ada lolos butuh. Lolos butuh dipindahkan ke Kabupaten Poso. Poso selanjutnya tawaran menjadi lurah itu baru saya terima kurang lebih 1 tahun ke depannya. Iya, iya. Sudah sebelumnya itu sudah saya dibujuk begini dan begitu. Ya itu tadi yang menjadi artinya bukan kendala ya, artinya masih pembatas untuk saya langsung mau. Padahal yang namanya pegawai negeri sipil sanggup ditempatkan di mana-mana di seluruh pelosok tanah air Indonesia seperti itu, Ibu. Iya. Nah, akhirnya oleh pimpinan sana dalam hal ini Bupati telah menerbitkan SK sebagai Lurah Bonesompe. Tentunya setelah SK itu diterima, Ibu apalagi daerah yang agak ekstrim ya, karena dia dalam kota. Saya juga pernah ke Poso. Iya. Apa gagasan-gagasan yang Ibu harus buat melihat situasi yang ada, kemudian dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dengan masyarakat sekitar supaya kita diterima dan kemudian gagasan-gagasan kita itu bisa terlaksana di situ. Oh iya, baik Bu. Nah, ketika saya melihat situasi, mempelajari tentang keberadaan masyarakat, terutama sekali Bu, remaja, anak-anak muda. Nah, dari kacamata saya melihat, rupanya ini di sini pertama lapangan kerja. Karena sempitnya itu wilayah itu dibatasi oleh lautan dengan sungai. Sungai Poso itu muaranya ke sana. Seperti itu. Jadi lingkup kerjanya masyarakat di sana itu sangat terbatas. Saya ingat Bu, rumah tangga pegawai di situ di Bonesompe itu cuma 11 rumah tangga. Oh iya, 11 rumah tangga. Pada saat saya jadi lurah kendala juga Bu. Kendalanya apa? Dalam rangka mengangkat dan menyadarkan masyarakat tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Seperti itu. Apa akal saya waktu itu pertama-tama remaja. Saya buat semacam kegiatan. Saya awali dengan ini Bu, musik deker. Saya bikin lomba. Soal hadiahnya. Saya bernegosiasi di sana kan banyak konglomerat seperti itu kira-kira. Saya berikan pemahaman karena apa? Masyarakat khususnya remaja itu bukan hanya nakal seputaran keluarganya, nakalnya itu sudah ambang batas. Sampai toko-toko itu dibongkar, dirusak. Oh iya, sudah mengarah ke kriminal. Seperti itu di Bonesompe saya hadapi. Jadi akal saya begitu, dibuatlah kegiatan seperti itu. Siapa yang hobinya main gitar, main gitar tengah malam kan mengganggu juga. Jadi saya organisir. Seperti itu. Akhirnya mereka itu mau. Kemudian pada bulan puasa lebih-lebih nakalnya mereka. Hampir-hampir orang yang menjalankan ibadah puasa itu terganggu. Terganggunya begini Bu, nanti agak panjang ini cerita. Kan ada aba-aba untuk membangunkan. Mereka mengawali itu. Sebelum makan sahur, sebelum waktunya sudah main toki tiang listrik. Pengalaman saya baru 5 hari jadi lurah.
Dia bilang, Tapi akhirnya ibu Nirmala atasi dengan satu gagasan. iya, gagasan saya organisir itu. Iya, Saya cari setelah siapa mereka biang keroknya. diorganisir, ada enggak kemajuannya? Ada, Bu. Atau Nah, mereka sudah tidak begitu lagi? kelihatannya tidak, karena Iya. begini, setelah saya organisir siapa dalangnya, kemudian biang keroknya, saya Iya. organisir, saya bikinkan sebuah kekuatan untuk mereka, Iya. SK Lurah, surat keputusan kepala kelurahan Iya. tentang Luar organisasi pemuda Mm-mm. dalam rangka membangunkan masyarakat Muslim menjalankan ibadah puasa. Puasa itu salah satu anunya, Gagasan kegiatan saya mereka. diterima. Jadi sebelum itu mereka itu masuk keluar lorong sambil dengan alat. Iya, alat. Jadi aman kan? Iya, dan juga tadi ada dibuatkan mereka kegiatan lomba untuk musik. Ya, untuk musik dek ya. Dengan Seperti tentunya itu. pasti ada hadiah Akhirnya- yang kita bikin menarik buat mereka. Nah, terus ibu-ibunya Ya, supaya ibu-ibunya. mendukung daripada itu, Hmm. karena kelihatan saya mungkin kultur budaya ya Bu ya. Ya, Kadang-kala karena saya berpikir begitu, kenakalan ini anak-anak ya, sumbernya juga dari orang tua. ya dari Artinya, lingkungan. Yang dari pertama dari lingkungan. lingkungan awal. belum tahu asal muasalnya kejadian langsung anaknya dibela. Dibela, mati-matian. iya, Nah, iya. jadi saya kasih pemahaman. Ketika anak-anak muda itu tadi ada Iya. kegiatan, orang-orang tuanya, ibu-ibu ini saya bikin kegiatan membuat kue, mungkin dijual. Ya, Seperti itu. Jadi ya keterampilan ya. keterampilan. Nah, Buat yang kue. juga meningkatkan ekonomi keluarga. Gitu saya bikin. Ternyata ada dampak positif. Ya, Seperti luar itu. biasa. Nah, Terus berjalan sedemikian rupa, malah justru yang dari Sulawesi Tengah ini, pejabat-pejabat ini sepertinya kagum, Bu. Antara Iya. lain waktu itu saya masih ingat, saya sambil dibikin begini pipi saya. iya, Tuaka kita Pak Kisman Pak Kisman, Abdullah. iya. Waktu Saya dipanggil. beliau wagub waktu itu ya. Gitu. Jadi saya terima kasih sama Allah, terutama Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Poso pada waktu itu, dan bapak-bapak yang datang dari sini sebagai pejabat tinggi di Sulawesi Tengah mensupport, kemudian mensupport seperti itu. Iya. Jadi saya semakin bersemangat. Iya. Akhirnya 2 periode saya di Bone Sompe. 2 periode di Bone Sompe akhirnya ada terjadi perubahan, ada pergeseran nilai yang berubah dari anak-anak yang nakal, kemudian mereka menjadi baik, dan mungkin hari ini sudah ada yang jadi pejabat ya, mereka sudah benar. Terus kemudian ini lagi yang juga ada ekonominya. Bagaimana Pak Bupati melihat itu? Ya, Ya itu pasti punya prestasi dong sampai 2 kali. prestasi. Saya kalau tidak salah 9 bulan saya jadi lurah, saya diikut sertakan untuk semacam studi banding. Iya. Lurah-lurah ke daerah yang pernah mendapatkan penghargaan tertinggi, Iya. yaitu para Samya, Iya. ke Parepare dengan ke Bali. Iya. Nah di Bali itu Bu, saya terobsesi betul dengan yang namanya jembatan Suramadu. Iya, iya. Datang di Poso Bu, terus terang demi Allah, saya masukkan itu sebagai gagas. Bagus ini Bone Sompe kayamannya bikin jembatan. Pertama saya diketawakan. Iya. Bisa jadi, saya bilang di sini kan banyak konglomerat, banyak penjual semen apa semua. Iya. Bisa jadi, sedangkan Surabaya Madura cukup panjang bisa. Oh, Madura ini, Madura. Oh, waktu ke Bali Ibu lihat Suramadu karena di Surabaya kan dilewati sudah. Iya, iya. Terobsesi saya. Iya. Bisa juga dibikin di Bone Sompe begini. Ibu bikin miniaturnya. Iya, saya bikin begitu. Kan hasil dari studi banding. Iya, iya. Begitu. Jadi untuk lebih lebih menguatkan daripada rencana pemerintah waktu itu dalam rangka menjemput ini para Samya, saya khususnya disuruh membuat semacam slogan. Ya. Untuk lebih meyakinkan atau menjadi legalitas juga untuk masyarakat, seperti tentang K3 itu sendiri, kebersihan, keindahan, ketertiban. Hingga saya ciptakan itu Bone Sompe mewujudkan Poso Kota Citra. Ke sana. Apa itu Bone Sompe? Bone Sompe turut mewujudkan Poso Kota Citra, cantik, indah, tertib, ramah, dan aman. Nah, sekarang hari ini orang Poso
kan ini seluruh dunia yang nonton. Orang Poso juga harus tahu bahwa ada mantan lurahnya di Wonesompe yang banyak gagasan-gagasan, dan insya Allah ini berkelanjutan. Setelah itu kan akhirnya suami pensiun, kita kembali lagi. Ibu sempat menjadi sekretaris sekjam, sekretaris camat ya. Saya kira ya pasti berjalan begitulah yang namanya karir, tetap karir di pegawai negeri. Tapi yang ingin saya sekarang salah satu usaha yang Ibu geluti adalah masih lagi berbicara tentang lingkungan. Mungkin apakah yang hasil dari sana sudah ada ilmu untuk di Sigi ini bagaimana lagi wanita lagi peduli lingkungan. Seperti apa yang harus dilakukan di Sigi tentang peduli lingkungan? Baik. Setelah saya bergabung dengan teman-teman di Provinsi Sulawesi Tengah yang kebetulan hobi di lingkungan. Di sana itu membuat ekoenzim, Bu. Ekoenzim itu bahan bakunya buangan limbah dari buah-buahan, sayuran. Itu diproses semacam difermentasi, kemudian airnya itu sangat berguna. Saya lupa tadi bawa hasilnya. Oh, hasilnya ya. Jadi itu kebetulan Ibu dokter dia ya, dokter saya lupa namanya. Itu yang lebih memberikan beliau yang memahami. Seperti itu saya ajarkan kepada ibu-ibu di sekitar. Oh, jadi yang dimaksud pendidikan lingkungan ibu-ibu, semua bahan-bahan yang kita terbuang, ternyata itu kita bisa daur lagi dan menjadi manfaat. Itu airnya tadi buat apa ya? Airnya itu kan difermentasi, Bu, dengan campuran gula aren merah. Jadi kayak ane pangulin tokaili eva tape. Oh, jadinya kayak begitu ya, jadi kayak tape. Mungkin kulit mangga, kulit nenas, kulit pisang, kulit apa saja buah-buahan. Asal jangan isinya diikutkan. Iya, kulitnya saja ya. Dicuci bersih, dicaca, kemudian dicampur dengan ada perbandingannya. Iya. Ini butuh kecerdasan juga untuk menghitung itu. Seperti itu. Jadi dia ditunggu sampai 6 bulan tanpa ada tidak tercemar dengan bahan lain dari luar. Jadi dia punya memproduksi itu dengan cara yang harus betul-betul sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Luar biasa buat itu. Saya juga baru hari ini dengar. Kemudian yang lebih lagi Ibu luar biasa itu juga di Jasa Boga. Dan kemarin Ibu Asmartati juga menyampaikan bahwa Ibu punya kontribusi besar pada saat rekor muri kelor. Nah, itu pastinya itu karena Ibu Ibu karena Ibu Abji. Asosiasi pengusaha. Bisa Ibu juga menyampaikan ke teman-teman perempuan-perempuan yang di sana. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah tetap kita jadikan inspirasi supaya buat kita perempuan, khususnya yang generasi muda, supaya ini menjadi inspirasi buat kita semua. Itu bagaimana lagi tuh Ibu punya sampai sekarang masih bikin teh kelor ya? Brand saya itu Nila. Nila itu Nirmala Larini. Sudah lengkap dengan AKG-nya dari laboratorium makanan dari Bogor. Sudah lengkap. Jadi leluasa lah. Cuman harus diakui sudah banyak. Nirmala lainnya yang membuat kelor. Bagus. Gitu. Tapi bagus, tidak berarti tidak boleh putus asa. Dan kalau bahannya itu dari mana? Ibu tanam sendiri? Iya, tanam. Itu kan paling gampang untuk pagar ketika ada caranya untuk diproses itu. Bagaimana caranya itu? Jadi saya cerita tentang pertama saya dirangkul oleh Ibu Ketua kami waktu itu, Ibu Asmartati. Tentang kelor. Saya sudah berproduksi. Begini, saya kan baca. Kebetulan saya ini basic saya pertanian. Betul. Yang namanya kelor itu banyak sekali manfaatnya. Sampai saya sempat bikin buku. Buku itu ada sama tadi. Boleh nanti kita. Buku itu di situ. Jadi saya coba bertepatan juga Ibu. Saya pernah kena
Cancer. Oh, Ya. bukan, cancer. Hampir. Iya. Anu, apa Saya mengarah ke- percaya dengan kelor itu. Iya. Alhamdulillah mungkin itu menjadi bantuan untuk saya karena saya menggeluti itu. Saya coba racik Iya. caranya. Iya, boleh supaya orang-orang di sana Caranya itu amal jariah. terus terang saja karena kelor itu saya dirangkul oleh ketua ABJI. Iya. Bukan berarti mengecilkan dia, enggak. Iya. Jadi ini kelor. Tapi ya proses membuat itu Prosesnya, sampai iya. ibu merasa bahwa mungkin belum cancer tapi mengarah-arah ke situ, iya. Iya. Karena kita itu di sekolah pertanian, pendidikan yang ilmu yang kita dapatkan yang diberikan oleh pengajar Iya. sampai pada pasca panen. Iya. Nah, mau diapakan itu? Iya. Nah, termasuk kelor. Iya. Kelor itu tentang manfaatnya itu sungguh luar biasa. Iya. Karena saya sudah mengarah ke situ tadi, Iya. saya nekat kelor saya harus minum. Iya. Bagaimana caranya supaya kelor itu, misalnya saya keluar, apakah harus bawa yang mentah? Tidak mungkin kan? Iya. Saya keringkan. Ada petunjuk teknisnya dari pertanian, mengeringkan itu daun apa saja untuk kita konsumsi kembali. Iya. Itu tidak langsung matahari, Bu. Oh. Tidak langsung matahari. Perlakuan yang yang bisa kita jangkau Iya. itu daun kelor kita pelorot, Iya. pevua, Iya. cuci bersih dulu, baru kita deder, Iya. kemudian kita tutup dengan kain hitam. Oh, begitu ya. Begitu awalnya saya Iya, bikin. iya. Nah, akhirnya dia kering, toh. Iya. Nah, di ruangan begini boleh dibantu dengan kipas angin, tapi tidak langsung dia ditutup. Iya, sekedar saja. 3 hari sampai 1 minggu sudah dia bisa Iya, sudah bisa diremas. iya. Nah, itu yang saya seduh. Begitu, daripada saya harus petik lagi. Iya. Gitu, saya seduh. Alhamdulillah tertolong saya. Lama-kelamaan saya berpikir, jangan-jangan ini. Saya kontak sama Pak Dudi, Iya. yang pengusaha kelor itu. Tadinya kan dia di Kupang. Iya. Sekarang dia membuka seluas-luasnya jadi pusat kelor Indonesia itu yang di Blora. Iya. Saya sempat belajar ke sana. Oh, menjalani iya? itu. Iya. Luar biasa kiatnya ibu ini, Saya mau belajar di sana. Saya ke sana ke Pak Dudi, Iya. Dudi Kisnadi, ada sering di itu. Dia bilang lebih memperdalam ibu caranya begini-begini. Bila perlu mesin begini ya, karena keterbatasan dana, saya manual saja. Manual saja, tapi tetap jalan. Iya. Sampai hari ini tetap jalan. Alhamdulillah, walaupun sudah banyak saingan. Iya. Ya, biar saja. Itu Iya, kan itu dunia lebih usaha tidak ada yang membatasi. Tidak boleh. Tapi saya pernah dengar dari salah satu teman saya dulu, mereka juga mau buka pabrik di sini. Daun kelor itu tidak boleh katanya lewat dari 2 jam untuk kita produksi kayak atau kita Iya. tidak boleh terlalu lama ya baru kita konsumsi kalau mentah. Iya. Nah, menurut saya dengar, oh iya saya juga pernah dengar. Cara metiknya juga ada, Bu. Oh. Kan saya kasih contoh ya. Iya. Ini kan pohon. Iya. Nah, dia ini ditumbuhi Cabang-cabang. Sirip daunnya Sirip, kan. iya. Nah, jadi biasanya dalam satu dahan, satu batang, Iya. ada 8 pelepahnya itu. Itu. Jadi menurut teknisnya yang terbaik itu yang di tengah. Misalnya di sini 3, di sana pucuknya, yang di tengah itu diambil. Oh. Itu yang saya bikin. Walaupun capek tapi banyak jadi kesenangan bagi saya. Iya, luar biasa. Jadi ibu ini memang dia basicnya pertanian. Kemudian dia akhirnya menjadi lurah. Kemudian akhirnya kembali menjadi setelah purna tugas jadi berusaha. Kemudian basicnya dia kembali lagi ke pertanian karena kelor itu. Iya. Kemudian dibarengi juga dengan sebenarnya ini percobaan yang berhasil karena ibu bikin sendiri, berhasil sendiri dan luar biasa loh buat kita yang ada di sana, penyakit itu ternyata bisa disembuhkan dengan itu, luar biasa. Dan satu lagi ibu ini, Ibu Nirmala ini, beliau ini anaknya 3, yang 1 doktor. Apakah saya tidak mau bangga melihat seorang Ibu Nirmala? Kemudian 3-tiganya sarjana.
Tapi yang dua mungkin di Pemda, satu ini dua guru ya, dua guru, satu di Pemda. Jadi kalau saya harus menyampaikan bahwa di Notutura Channel itu tempatnya perempuan-perempuan hebat bercerita tentang apa yang dia jalani selama ini. Kemudian saya juga melihat Ibu juga, kita melihat situasi kondisional yang ada saat ini bahwa kita perempuan harus lebih aktif. Iya. Kita perempuan harus lebih giat. Kemudian kita perempuan harus menyiapkan regenerasi. Itu salah satunya yang saya bilang saya di dalam rangka Hari Ibu memilih 22 perempuan hebat. Amin. Saya mengatakan itu karena semua yang saya ajak dialog itu semua begitu mereka menyampaikan gagasan, dan saya lihat kegiatan-kegiatan ini bukan kegiatan yang mudah. Ini kegiatan yang luar biasa. Iya. Jadi saya sebagai seorang akademisi tentunya saya mengamati juga dulu itu. Iya. Kemudian kami punya studio, kami punya Notutura Channel. Kenapa saya tidak mengangkat mereka ini? Tapi saya hari ini karena di Hari Ibu, artinya saya apa sebabnya? Di Hari Ibu saya mencari ibu. Apa artinya ibu saya mencari seorang ibu, yaitu perempuan di Lembah Kaili dulu. Iya, jelas. Bahasa ibu toh. Iya. Nah, jadi saya pilih itu di Hari Ibu. Nah, mungkin di kesempatan ke depan nanti mungkin juga ibu-ibu yang lain. Iya. Tapi ini khusus di Lembah Kaili. Bagaimana menurut Ibu kita punya perempuan-perempuan yang ada di Lembah Kaili, atau kita punya perempuan Kabupaten Sigi ini? Perempuan kita sangat banyak potensial. Iya. Bagaimana kita bisa lebih maksud saya lebih eksis, lebih bisa eksis dengan yang potensial yang begini besar. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Menurut saya perempuan memang kalau saya lihat dari keadaan sekarang ini masih juga ada yang enggan untuk merubah pola pikir, cara pandang, pola hidup masih banyak. Iya. Sehingga, jadi itu tugas kita. Iya, sehingga saya kenapa ya masih ada yang begitu? Sehingga saya maaf Bu ya, mungkin gagasan insya Allah diterima oleh ibu-ibu yang ada di sana. Iya. Pertama-tama janganlah ketergantungan. Ya. Pertama-tama jangan ketergantungan, maksudnya ketergantungan dengan suami. Ya. Tidak diberi uang, sudah meraju. Kita putar otak. Bagaimana caranya mendapatkan uang? Iya. Iya. Istilah saya sekarang di lingkup saya yang tempat tinggal saya, untuk mendorong mereka, maklum ibu-ibu yang ada di dekat saya sekarang itu bekas korban bencana kemarin. Masih ada juga yang belum dapat bantuan berupa huntab, jadi tinggal di sekitar saya itu dengan secara ekonomi pasti masih adanya. Jadi saya suruh mereka, bahasa Kaili, berimbang kita anemo gade. Berjualan. Kalau jalan-jalan ke area sana, disitulah tempat yang sempat saya ajak. Ada yang jualan sayur mentah, tujuannya bekas sayurnya itu saya ambil. Kalau yang sudah dibuang. Iya. Kalau tidak jadi itu ekoenzim tadi, maaf. Ekoenzim, itu kembali ke pupuk. Oh, bisa dibikin pupuk lagi untuk menyiram. Boleh jalan-jalan di tempat saya. Iya. Saya tidak tidak propaganda, tapi seperti itu yang perlu. Jadi kalau saya bilang ini perempuan hebat karena memang apa yang gagasan itu. Jadi saya itu ada ada cabai, ada sayuran, tinggal diambil, jarang untuk belanja. Ekoenzim yang dianggap gagal itu tadi, yang dibikin saya pupuk. siram untuk itu. Itu lagi menjadi pupuk tanaman yang lain. Kembalikan. Terus itulah kita kembali kepada ibu-ibu. Jangan berpangku tangan. Akhirnya ibu-ibu di sekitar saya sudah giatlah mereka. Jadi begini, ada satu juga barangkali pandangan yang harus kita rubah, bahwa ibu-ibu rumah tangga merasa yang berkarir itu ibu-ibu yang berkantor, ibu-ibu yang kayak kelihatan pengusaha atau ibu yang lain.
sebenarnya ibu rumah tangga itu juga perempuan berkarir di rumah tangga. Iya. Apabila memanfaatkan apa namanya potensi dirinya dalam rumah tangga seperti apa yang Ibu Nirmala lakukan, apalagi sekarang kita sudah dunia IT, dunia IT. Iya. Nah, jadi Betul. tentunya kita bisa menjual dari dalam rumah apa segala macam. Saya kira itu harus ditingkatkan itu. Jadi itu kira-kira yang sekarang ini ya yang kita hadapi bersama, bahwa kita mencoba merubah pola pikir kita ya. Iya. Yang kemudian kita jangan kurangi ketergantungan. Kemandirian sebagai perempuan itu masih luas halaman, Iya, betul. masih kuat. Saya kira saya kagum sekali dengan umur 69 tahun, masih cara berpikirnya itu masih betul-betul memperdulikan lingkungan, masih harus mengatur organisasi-organisasi. Saya juga dengar ada keagamaan. Wah, kalau di sana saya sudah melihat sendiri bahwa aktif sekali itu yang namanya mereka punya organisasi keagamaan ya, majelis taklim. Majelis taklim, pengajiannya. Saya kira itu salah satu kiat-kiat bagaimana supaya perempuan-perempuan itu punya kegiatan. Tapi sebenarnya ibu bisa mempergunakan semua kesempatan ini. Ya kayak ibu tadi mendorong, mensupport mereka pada saat kumpul pengajian, pada saat kumpul ini, supaya mereka juga lebih punya terpanggil lah dengan hal-hal itu, supaya kita perempuan, maksudnya saya bilang kita perempuan yang di Lembah Sigi yang potensial ini kita bisa termanfaatkan dan juga kita bisa melakukan apa saja secara maksimal. Saya kira terima kasih Ibu Nirmala. Saya kira saya selalu katakan bahwa mungkin dialog pendek ini mudah-mudahan boleh diulang sedikit tentang kelor tadi. Ya. Awalnya kelor itu menembus dunia. Ya. Kita di kiat kita di Abji itu, saya kebetulan didudukan juga sebagai pengurus di provinsi. Setiap Rakernas atau Munas, Rakernas di satu daerah di Indonesia ini, oleh pengurus Abdi di sana itu menunjukkan potensi sumber daya alam mereka angkat. Kebetulan waktu itu ikut Rakernasnya Abdi di Riau. Nah, karena di Riau itu mereka anggap sagu, mereka anggap potensi tersembunyi, sehingga mereka angkat untuk mendapatkan pemecahkan rekor muri. Kalau dari Sulawesi Tengah, giliran Sulawesi Tengah dimintakan untuk memperkenalkan potensi alam tersembunyi. Ini Ibu Tati konsultasi dengan saya karena saya sudah punya produk. Bagaimana kalau kelor? Saya bilang uji coba dulu tehnya. Terus terang yang pertama rasakan seperti apa itu yang namanya teh kelor. Ibu Zalzulmida Janggola. Sempat dia bawa untuk waktu dia operasi. Dia telepon saya, kirim teh kelor. Di situ bagaimana tadi kalau kelor saja bagaimana? Ayo kita bikin dulu eksibisi. Baru menghadap gubernur seperti ceritanya seperti itu. Jadi saya kira luar biasa buat saya, sehingga harusnya kita masih banyak belajar. Dan saya juga menyampaikan bahwa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi panutan, dan banyak perempuan-perempuan yang ada di luar sana bisa mengikuti kiat-kiat itu. Dan yang penting buat saya adalah ini menjadi amal jariah. Amin. Saya selalu amal jariah, dan itu untuk kepentingan umat. Saya selalu begitu, supaya insya Allah selalu saya katakan bahwa kita dapat dunianya, dapat akhiratnya. Insya Allah menjadi amal jariah. Jadi sekali lagi saya apresiasi buat Ibu Nirmala. Makasih, Bu. Saya menyampaikan juga untuk penonton-penonton yang ada di sana bahwa channel Notutura itu selain di YouTube juga ada di Facebook, ada Instagram, dan juga ada di TikTok.
Dr. Dewi Cahyawati Abdullah. Saya kira itulah dialog pendek kami saat ini, dan saya mengucapkan lagi sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Dokter Fifir. Tabe.